Hujan yang biasanya identik dengan kesegaran kini membawa kabar yang berbeda. Dari langit Jakarta, turun partikel air seperti hujan. Tapi di balik setiap tetesnya, tersembunyi sesuatu yang tak kasat mata bernama mikroplastik. Serpihan plastik berukuran sangat kecil yang kini ikut jatuh bersama hujan. Temuan mengejutkan ini diungkapkan oleh Profesor Riset BRIN Muhammad Reza Cordova dalam paparannya di Balai Kota Jakarta. BRIN meneliti fenomena ini sejak 2015, namun hasil paling mencolok datang dari riset selama 12 bulan di Jakarta pada 2022. Dengan menggunakan Rain Gauge, alat penangkap air hujan, tim menemukan antara 3 hingga 40 partikel plastik per meter persegi per hari. Sumber mikroplastik di udara beragam mulai dari pakaian sintetis, seperti polyester dan nilon, roda kendaraan, hingga plastik sekali pakai yang masih banyak digunakan masyarakat. Dan ternyata aktivitas membakar sampah juga menjadi penyumbang utama menyebarnya mikroplastik, terutama di wilayah dengan pengelolaan sampah rendah seperti Bogor, Depok, dan Bekasi. Dalam risetnya, BRIN menemukan hubungan langsung antara tingginya kadar mikroplastik di udara dan keberadaan TPA open dumping. Di tempat seperti itu, plastik yang terpapar sinar matahari mengalami fotodegradasi dan kemudian terurai menjadi serpihan kecil yang mudah terbawa angin. Saat musim kemarau, partikel itu melayang tinggi ke atmosfer. Lalu, ketika hujan turun, ia ikut terbawa air dan jatuh kembali ke tanah. Sementara itu, menurut pengamat meteorologi dan geofisika BMKG, Dwi Atmoko, mikroplastik kini bisa dikategorikan sebagai aerosol atmosfer, yakni partikel padat atau cair yang melayang di udara. Letak Indonesia di garis khatulistiwa, dengan paparan sinar matahari tinggi membuat proses degradasi plastik di udara berlangsung cepat dan siklus polusinya pun berulang dari musim ke musim. Menurut Rahmat Aji Pramono, Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan Dinas Kesehatan DKI, mikroplastik dapat masuk ke tubuh melalui udara dan air minum. Mikroplastik juga bisa memicu peradangan jangka panjang dan memperburuk kondisi penyakit kronis. Namun Rahmat menegaskan, masyarakat tak perlu panik. Ini karena tubuh masih memiliki mekanisme alami seperti batuk, bersin, atau pencernaan yang membantu mengeluarkan partikel asing. Di sisi lain, Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Asep Kuswanto, menyebut temuan BRIN sebagai peringatan keras bagi kota besar. Pemprov DKI kini memperkuat pengelolaan sampah dengan edukasi pemilahan sampah dari rumah, penguatan bank sampah dan TPS 3R di tiap RW, pembangunan fasilitas RDF di Bantar Gebang dan Rorotan, pemantauan kualitas udara melalui udara.jakarta.go.id, dan pengembangan sistem early warning pollution yang akan segera diluncurkan. Hujan mikroplastik kini menjadi alarm ekologis baru bagi Indonesia. Plastik yang dulu hanya menjadi masalah di darat dan laut, kini telah menembus atmosfer.